Bu Siska, perkenalkan kami dari kelas 12 IPA Thames dan kelas 12 IPA Nil yang beranggotakan saya sendiri Alisha, Saya Gracia, saya Liana, saya Joanne, saya Michelle, saya Gloria. Jadi pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan percobaan kimia kami mengenai kenaikan titik didih dan sifat amfoter aluminium. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah tabung reaksi, 2 buah gelas ukur, pipet tetes, spatula, serbuk aluminium hidroksida, larutan asam klorida sebanyak 0,1 molar, dan larutan natrium hidroksida sebanyak 0,1 molar. Selanjutnya, masuk ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, siapkan 2 buah tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan serbuk aluminium hidroksida ke dalam setiap tabung reaksi dan beri keterangan pada setiap tabung. Kemudian, masukkan 10 ml asam klorida 0,1 molar pada tabung reaksi yang pertama, lalu kocok dan amati reaksi yang terjadi. Selanjutnya, langkah yang terakhir, masukkan 10 ml natrium hidroksida pada tabung reaksi yang kedua dan amati reaksi yang terjadi. Sifat amfoter adalah kemampuan satu senyawa untuk bersifat asam maupun basa. Contoh senyawa yang bersifat amfoter adalah aluminium, berilium, dan zinc. Suatu zat bersifat amfoter karena zat tersebut memiliki gugus asam dan sekaligus gugus basa. Namun, yang akan dibahas lebih mendalam pada percobaan kali ini yaitu aluminium. Aluminium merupakan unsur dengan lambang Al yang terletak pada golongan 3A dan periode 3 di dalam sistem periodik unsur. Amfoter adalah zat yang dapat bersifat asam atau basa tergantung kondisi lingkungannya, atau bersifat amfoter. Hal ini dapat terjadi karena suatu zat memiliki gugus asam dan basa sekaligus. Logam aluminium dapat membentuk hidroksida amfoterik yaitu aluminium hidroksida atau AlOH3. Dalam asam, aluminium hidroksida bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry dengan menarik ion hidrogen dan menetralkan asam. Menghasilkan garam AlOH3 ditambah dengan HCl dan hasilkan AlCl3 ditambah dengan 3H2O. Dalam basa, ia bertindak sebagai asam Lewis dengan mengambil pasangan elektron dari ion hidroksida. AlOH3 ditambah dengan OH- menghasilkan AlOH4-. Suatu senyawa dikatakan bersifat basa ketika senyawa tersebut menerima elektron, dan dikatakan asam ketika senyawa tersebut melepas elektron. Pada pertanyaan pertama, apakah pada tabung terjadi reaksi? Jika ya, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada setiap tabung. Ya, terjadi reaksi pada tabung. Persamaan reaksi yang terjadi pada tabung 1 yaitu AlOH3 ditambah dengan 3HCl menghasilkan AlCl3 ditambah dengan 3H2O. Dari reaksi tersebut dapat dilihat bahwa dalam asam AlOH3 bertindak sebagai basa atau Bronsted-Lowry. Persamaan reaksi yang terjadi pada tabung 2 yaitu AlOH3 ditambah dengan NaOH menghasilkan NaAlOH4. Dari reaksi tersebut dapat dilihat bahwa dalam basa AlOH3 bertindak sebagai asam atau Lewis. Pada pertanyaan kedua yaitu mengapa aluminium bersifat amfoter. Aluminium merupakan unsur dengan lambang Al yang terletak pada golongan 3A dan periode 3 di dalam sistem periodik unsur. Amfoter adalah zat yang dapat bersifat asam dan basa tergantung kondisi lingkungannya, atau bersifat amfoter. Hal ini dapat terjadi karena suatu zat memiliki gugus asam dan basa sekaligus. Logam aluminium dapat membentuk hidroksida amfoterik yaitu AlOH3. Jadi, berdasarkan data yang telah didapatkan, diperoleh bahwa ketika aluminium hidroksida dicampurkan dengan larutan HCl, akan bereaksi membentuk AlCl3 dan 3H2O, serta menghasilkan larutan berwarna putih dengan endapan yang sedikit. Sedangkan ketika aluminium hidroksida dicampurkan dengan larutan NaOH, akan bereaksi membentuk natrium aluminat dan menghasilkan larutan yang bening dan keruh dengan endapan yang lebih banyak. Kemudian setelah dilakukan pengukuran pH, diperoleh bahwa hasil campuran antara aluminium hidroksida dan HCl memiliki pH 2. Sementara itu, hasil campuran antara aluminium hidroksida dan NaOH memiliki pH 14. Hal ini membuktikan bahwa aluminium merupakan logam yang bersifat amfoter karena jika bereaksi dengan asam, aluminium hidroksida akan bertindak sebagai basa. Sebaliknya, jika bereaksi dengan basa, aluminium akan bertindak sebagai asam. Selain itu, kedua reaksi ini menghasilkan garam dan air. Hal ini juga sudah sesuai dengan cara terbentuknya garam, yaitu terjadi reaksi antara asam dan basa. Jadi, berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aluminium merupakan logam yang bersifat amfoter yang dapat bersifat asam maupun basa.
Hal ini karena dalam asam, aluminium hidroksida bertindak sebagai basa, sementara dalam basa, aluminium hidroksida bertindak sebagai asam. Sekian praktik dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.